semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuliatun Nisa. Kali ini, Nisa nggak sendirian loh. Nisa ditemenin sama teman-teman Nisa. Langsung aja. Nama saya Vera Mandasari, NIM 180301155. Nama saya Ahmad Fendi Setiawan, NIM 193. Gimana? Udah kenal dong sama teman-teman Nisa? Jadi, kali ini Nisa sama teman-teman Nisa akan membahas tentang peranan sumber daya manusia dalam bidang jasa. So, langsung aja ke videonya. Tapi, Nisa harap jangan di-skip ya. Selamat menonton! Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana peranan sumber daya manusia dalam bidang jasa, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa sih arti atau definisi dari sumber daya manusia itu sendiri? Jadi, sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan atau memperkerjakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar fisik dan psikis mereka dapat berfungsi secara maksimal guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu tujuan organisasi itu sendiri. Kalau kita tahu nih teman-teman, sekarang banyak perusahaan atau bisnis yang bergerak pada bidang jasa, seperti ojol. Di sini siapa sih yang nggak tahu ojol? Pasti tahu dong semuanya. So, tidak dapat dipungkiri juga teman-teman, kini sebagian besar kehidupan kita akan bergantung pada yang namanya layanan jasa ini. Terlebih lagi buat teman-teman yang lagi sibuk atau tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, layanan jasa sangat dibutuhkan, seperti antar pesan makanan dan juga untuk membeli kebutuhan sehari-hari kita pun. Yang pastinya, untuk melaksanakan ini semua, perlu yang namanya peran manusia sebagai SDM atau sumber daya manusia di setiap perusahaan atau organisasi. Dalam menjalankan itu semua, dibutuhkan peran penting dalam pemasaran jasa. Di sini dapat dijelaskan dalam dua aspek, yaitu aspek internal marketing dan customer service. Yang pertama, menyadari bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan menyeluruh bagi perusahaan yang melibatkan hubungan antara organisasi dan juga para karyawannya. Maka dari itu, setiap perusahaan atau organisasi sekarang tidak dapat memandang sebelah mata sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia adalah salah satu peran penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dalam mencapai tujuannya, tentunya organisasi perlu merekrut sumber daya manusia yang bermutu, guna dapat menghadapi persaingan baik secara nasional maupun secara global. Organisasi juga perlu memperhatikan setiap sumber daya manusianya agar mendapatkan kepuasan kerja secara optimal. 2. Sumber daya manusia memiliki pandangan yang sama terhadap visi, misi, strategi, dan tujuan suatu organisasi. Hal ini untuk menciptakan komitmen yang tinggi sehingga dapat memotivasi sumber daya manusia untuk dapat bekerja secara optimal. Menurut Grundrose, terdapat dua hal penting dalam menjalankan kegiatan proses manajemen. Pertama, attitude management, meliputi sikap dan motivasi karyawan dalam menjalankan setiap kegiatan perusahaan. Yang kedua, komunikasi manajemen. Hal ini sangat penting karena proses manajemen dalam menyampaikan sebuah informasi yang bertujuan untuk berkembangnya sebuah perusahaan. Hal ini juga perlu dilakukan oleh setiap karyawan agar dapat menyampaikan segala permasalahannya, sehingga terjalin hubungan komunikasi antara karyawan dan pemimpinnya, yang menciptakan suasana keterbukaan. Proses sumber daya manusia dalam operasi jasa. Proses manajemen yang digunakan organisasi yang efektif mengupayakan pemberdayaan sumber daya melalui yang pertama, recruit the right employees, melakukan rekrut pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Kemampuan yang dicermati yaitu keahlian teknik dan karakteristik personal yang dimiliki. Yang kedua, train employees property. Walaupun sumber daya manusia yang ada adalah hasil seleksi, bukan berarti tidak memerlukan penelitian, tetapi penelitian tetap diberikan sebagai bekal untuk menghadapi apabila konsumennya memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang ketiga yaitu educate all employees
Internal marketing menjadi fokus dalam menciptakan manajemen operasi yang baik. Apabila karyawan memiliki sikap dan kemampuan pelayanan yang baik, maka segala permasalahan akan dapat mudah diatasi. Yang keempat, be effective first, next count. Pemberian jasa adalah pertama efisiensi, baru kemudian sikap ramah. Standar respon sistem manajemen perlu menyiapkan standar untuk menangani kesulitan dan kritik yang disampaikan konsumen. Yang kelima, be proaktif perusahaan. Harus jernih melihat setiap peluang yang ada dan menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. Implementasi dari seluruh aspek yang terkait dengan sumber daya perusahaan. Jasa ini menuntut adanya suatu komitmen, cara pandang, dan pelaksanaan peran konsumen dalam mempersepsikan value dari kualitas. Sering ditentukan oleh customer value dari perusahaan. Kepemimpinan yang berkualitas dalam bisnis jasa. Di sini ada 5 ciri-ciri pemimpin yang berkualitas di perusahaan. Yang pertama yaitu memiliki antusiasme. Dengan memiliki antusiasme, Anda maupun karyawan dapat saling bersinergi dalam bekerja sama. Yang kedua, memiliki integritas. Integritas sangat penting agar perusahaan dapat berjalan dengan menjunjung prinsip yang tepat. Yang ketiga, memiliki wibawa. Pemimpin harus berwibawa agar dihormati oleh karyawannya. Kewibawaan merupakan ciri-ciri pembisnis yang tegas dan adil di tempat kerja. Yang keempat, memiliki kehangatan. Selama tidak berlebihan, memiliki kehangatan akan membuat hubungan Anda dan karyawan menjadi lebih cair. Yang kelima, memiliki ketenangan. Sikap tenang Anda akan membuat karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja, meskipun beban kerja begitu berat, sehingga segala hal akhirnya bisa dikerjakan dengan lebih optimal lagi. Fungsi manajemen sumber daya manusia terhadap perusahaan. Peran atau peranan karyawan bagi perusahaan adalah berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam MSDM, yang ingin ditelah adalah karyawan, orang yang menjual jasa pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau perusahaan, yang didasari oleh sebuah kontrak mengenai hak dan kewajiban antara keduanya. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu di mana perusahaan melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon pegawai atau karyawan untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perusahaan. Yang ketiga, pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Pengembangan dan evaluasi karyawan atau sering juga disebut development and evaluation, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang keempat yaitu promosi dan pemisahan. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seseorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pada saat pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak dan kesempatan yang lebih besar. Selesai sudah pembahasan kami tentang peranan sumber daya manusia dalam bidang jasa. Semoga dari video tersebut sedikit dapat membantu buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.